Pemirsa, penambahan pasien positif corona hari ini 6 September 2020 mencapai 3.444 sehingga total pasien COVID menjadi 194.109 orang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengklaim angka pasien sembuh akibat virus corona di Jawa Timur memiliki angka tertinggi di antara wilayah lain di Indonesia. Gubernur Jawa Timur tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang menyatakan Surabaya saat ini telah menjadi zona hijau corona. Meski tidak secara eksplisit menyebut tentang zona hijau, Kofifa mengamini bahwa angka pasien sembuh akibat virus corona di Jawa Timur merupakan angka tertinggi di Indonesia. Tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar bibit penyakit. Ketika memegang sesuatu dan berjabat tangan, tentu ada bibit penyakit yang melekat pada kulit tangan kita. Telur, cacing, virus, kuman, dan parasit yang mencemari tangan akan tertelan jika kita tidak mencuci tangan dulu sebelum makan atau memegang makanan. Dengan cara demikian, umumnya penyakit cacing menular tubuh kita. Di samping itu, bibit penyakit juga dapat melekat pada tangan kita setelah memegang uang, memegang pintu kamar mandi, memegang gagang telepon umum. Nah, dengan bibit penyakit tersebut, maka kita harus selalu melawannya dengan rajin cuci tangan. Tentunya, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup. Maka dari itu diperlukan sabun untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Cuci tangan pakai sabun adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan menggunakan air dan sabun. Cuci tangan pakai sabun merupakan cara yang sederhana, mudah, dan bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit penyebab kematian seperti penyakit diare dan ispa yang sering menjadi penyebab kematian pada anak-anak. Demikian dengan penyakit hepatitis, flu burung, dan tipes. Masyarakat menganggap remeh tentang cuci tangan pakai sabun. Masyarakat mencuci tangan pakai sabun ketika tangannya dirasa kotor, berbau, dan berminyak saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang mencuci tangan yang benar termasuk tinggi, tetapi praktik di lapangan sangat rendah. Hal cuci tangan yang benar merupakan salah satu aspek yang menjadi indikator dalam hidup sehat dan bersih yang saat ini menjadi perhatian seluruh dunia. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, namun juga terjadi di negara-negara maju. Karena di negara maju, masyarakat banyak yang lupa untuk melakukan perilaku mencuci tangan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa di seluruh dunia kurang atau belum bisa melakukan tindakan praktek mencuci tangan dengan baik dan benar di kalangan masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan, penyakit yang dapat dihilangkan saat melakukan cuci tangan adalah infeksi saluran pernafasan. Karena dengan mencuci tangan dengan sabun akan menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada telapak tangan. Yang ketiga, dapat mencegah infeksi cacing, mata, dan penyakit kulit. Karena dengan penggunaan sabun dalam mencuci tangan dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit tersebut. Nah, menurut penelitian WHO, penyakit diare sendiri dapat berkurang 40 hingga 45% hanya karena dengan penggunaan sabun dalam mencuci tangan dengan baik dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh Burton pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kuman pada tangan akan lebih mudah berpindah apabila mencuci tangan menggunakan sabun dibandingkan bila mencuci tangan hanya menggunakan air saja. Sehingga penyakit diare dapat dicegah dengan perilaku cuci tangan yang benar, menggunakan sabun dalam pelaksanaannya, serta dengan langkah-langkah mencuci tangan yang lengkap. Pentingnya membudayakan cuci tangan pakai sabun secara baik dan benar didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB yang akhirnya menetapkan 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Tersebut memobilisasi jutaan orang di 5 benua untuk mencuci tangan pakai sabun. Semakin luas budaya mencuci tangan dengan sabun akan membuat kontribusi yang signifikan untuk memenuhi target Millennium Development Goals, yakni mengurangi tingkat kematian anak-anak. Hal ini berawal karena buruknya sanitasi yang menjadi penyebab nomor 1 kematian anak di bawah umur 3 tahun. Hampir sekitar 100.000 anak meninggal tiap tahunnya dan terjadinya kerugian ekonomi yang diperkirakan hampir mencapai 2,3% dari produk domestik bruto. Agar efektif, WHO telah menetapkan langkah-langkah mencuci tangan menggunakan sabun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
Basahi kedua tangan menggunakan air mengalir. Yang kedua, gunakanlah sabun secukupnya. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan punggung tangan. Yang keempat, gosok sela-sela jari tangan. Yang kelima, gosok telapak tangan dan punggung tangan kanan maupun kiri dengan jari tangan rapat. Yang keenam, gosok ibu jari di dalam genggaman tangan kanan dengan gerakan memutar dan sebaliknya. Dan sebaliknya, menggosok kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya. Basuh tangan dengan menggunakan air, lalu keringkan menggunakan handuk. Selain langkah-langkah tersebut, hal lain yang juga kritis dalam pencegahan penyakit yakni waktu kapan seseorang itu harus mencuci tangan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, 5 waktu terpenting untuk mencuci tangan yakni sebelum makan, sebelum menyusui anak atau menyapi anak, sudah buang air besar, sudah menceboki anak, dan sebelum memasak atau menyiapkan makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari mencuci tangan. Yang pertama, kita basuh tangan kita terlebih dahulu menggunakan air. Lalu baru pakai sabunnya. Nah, yang pertama, basuh tangan, telapak tangan, lalu punggung tangan. Setelah itu sela-sela jari. Setelah itu di bagian sini, lalu jempol dan kuku. Jika sudah, baru dibilas. Sudah selesai, begitulah proses mencuci tangan. Terima kasih.